warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sasabian Yusuf dengan NIM 2310112083. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Baik, izin Pak, sebelumnya di video kali ini saya akan menyampaikan atau membuat tugas akhir, yaitu mengulas suatu buku yang berkaitan dengan jurusan masing-masing, di mana saya kali ini akan mengulas buku yang berjudul Hukum Pelaksanaan Pidana Indonesia. Kali ini saya buat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia wajib dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Syafril MSI. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke bagaimana kita mengulas buku ini. Sesuai dengan judulnya, yaitu Hukum Pelaksanaan Pidana Indonesia. Buku ini membahas bagaimana pemidanaan dan bagaimana pidana di Indonesia pada saat sekarang ini dan pada saat dulu juga. Dan buku ini juga menjelaskan bagaimana perkembangan pemidanaan dan pidana di Indonesia. Baik, yang pertama sekali yang akan saya bahas yaitu buku ini ditulis oleh Dr. Fahmiron SHM Hum yang lahir di Padang pada tanggal 19 Juni 1967, di mana Dr. Fahmiron ini menamatkan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1991. Selanjutnya, Dr. Fahmiron ini melanjutkan program Magister Ilmu Hukum di Universitas Eka Sakti Padang tahun 2006. Dan terakhir meraih gelar doktor pada bidang ilmu hukum dari Universitas Andalas pada tahun 2016. Selanjutnya, Dr. Fahmiron ini sekarang menjabat sebagai hakim, dan dimana juga sekarang ini aktif menjadi narasumber pada berbagai forum diskusi ilmiah. Buku ini diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada pada tahun 2020. Buku ini saya pinjam dari perpustakaan Universitas Andalas, di mana juga buku ini berkaitan dengan mata kuliah saya, yaitu Pengantar Hukum Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang isi di dalam buku ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari penyusunan buku ini, yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai teori penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana itu baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Buku ini juga diharapkan menjadi satu referensi bagi para mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan mahasiswa hukum pidana khususnya, serta juga untuk para praktisi seperti polisi, jaksa, hukum, dan advokat. Selanjutnya, kita akan membahas daftar isi buku ini, di mana bab 1-nya itu ada pendahuluan, bab 2 ada pola pemidanaan dalam KUHP dan luar KUHP, bab 3 sistem pelaksanaan pidana dalam KUHP dan rancangan KUHP, bab 4 ada pelaksanaan pidana penjara dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan, bab 5 ada sistem pemidanaan tindak pidana korupsi, bab 6 ada sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang,
Selanjutnya dilanjutkan dengan daftar pustaka, riwayat, dan terakhir ada riwayat hidup penulis. Buku ini terdiri dari 174 halaman. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang pertama kita akan membahas bab 1 atau pendahuluan dari buku ini, di mana pendahuluannya membahas yang pertama ada pengertian pidana dan pemidanaan, dilanjutkan dengan sistem pemidanaan dan teori-teori pemidanaan, serta yang terakhir aneka ragam cara pemidanaan dalam sejarah. Selanjutnya bab 2 yaitu pola pemidanaan dalam KUHP dan luar KUHP, di mana bab 2 ini membahas yang pertama ada pengertian sanksi, yang kedua pengaturan ancaman pidana, yang ketiga pola penentuan pidana dalam KUHP, yang keempat pola penentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP, yang kelima atau yang terakhir ada pola penentuan pidana dalam rancangan KUHP. Selanjutnya, bab 3 dari buku ini kita akan membahas sistem pelaksanaan pidana dalam KUHP dan rancangan KUHP. Yang pertama yang dibahas di bab 3 ini ada pidana mati, dilanjutkan dengan pidana penjara, selanjutnya ada pidana kurungan, terus pidana denda, lalu pidana tutupan, pidana tambahan, serta pidana bersyarat. Dilanjutkan dengan bab 4, yaitu pelaksanaan pidana penjara dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Yang pertama itu membahas perkembangan sistem kepenjaraan, yang kedua perkembangan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, yang ketiga filsafat sistem pemasyarakatan, yang keempat pembinaan sebagai inti sistem pemasyarakatan, yang kelima metode analisis data, yang keenam lokasi penelitian. Baik, selanjutnya membahas bab 5, yaitu sistem pemidanaan tindak pidana korupsi, di mana ada membahas 5 topik bagian, yaitu yang pertama pidana pokok dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kedua pidana mati sebagai pemberatan pidana dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ketiga pidana tambahan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang keempat pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dan yang terakhir sanksi pidana bagi korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya ada bab 6 di mana membahas sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang. Dilanjutkan dengan daftar pustaka dan terakhir riwayat hidup penulis. Baik, kita selanjutnya membahas tentang bab 1. Yang pertama itu pengertian pidana dan pemidanaan, di mana menurut buku ini pidana itu adalah arti secara sempitnya yaitu sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Selanjutnya kita akan membahas pengertian pemidanaan yang sama diartikan dengan istilah penghukuman. Yang kedua kita akan membahas sistem pemidanaan, di mana sistem pemidanaan ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama, sistem adalah sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Yang kedua, sistem adalah sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Sistem pemidanaan ini dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama itu sudut fungsional dan sudut norma substantif.
Selanjutnya kita akan membahas teori pemidanaan, di mana ada 3 teori yang mengkaji dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan. Yang pertama teori absolut atau teori pembalasan, yang kedua ada teori relatif atau teori tujuan, dan yang ketiga ada teori gabungan. Selanjutnya kita akan membahas aneka ragam cara pemidanaan dalam sejarah. Yang pertama itu ada pidana siksa badan, yang kedua ada pidana mati, yang ketiga ada pidana pembuangan, yang keempat ada pidana denda, yang kelima ada pemenjaraan seperti pada umumnya. Baik, sekiranya bab 1 hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan dengan bab 2, di mana bab 2 ini kita membahas pola pemidanan dalam KUHP dan luar KUHP. Yang pertama membahas pengertian sanksi dan pengertian sanksi menurut KBBI, yaitu tindakan atau hukuman untuk memaksa seseorang menaati suatu aturan atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi itu dikatakan sebagai alat pemaksa, di mana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Selanjutnya kita akan membahas pengaturan ancaman pidana, di mana susunan pidana pokok dalam pasal 10 KUHP diurutkan menurut beratnya pidana. Sebagai berikut. Yang pertama ada pidana pokok, terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan atau terjemahan BPHN. Yang kedua pidana tambahan, di mana yang pertama ada pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan terakhir ada pengumuman putusan hakim. Yang ketiga kita akan membahas pola penentuan pidana dalam KUHP. Di mana menurut Wirjono Projodikoro, cara penggolongan tindak pidana dilihat dari kepentingan yang dilindungi, meliputi kepentingan oknum atau pribadi, selanjutnya kepentingan masyarakat, dan terakhir kepentingan negara. Yang terakhir, pola penentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Di sini mungkin hanya membahas mengenai bentuk perumusan ancaman pidana yang di luar KUHP. Selanjutnya yang terakhir di bab 2 ini kita membahas pola penentuan pidana dalam rancangan KUHP. Rancangan KUHP 2019 pada dasarnya memiliki 3 jenis pemidanaan, yaitu pidana pokok khusus bersifat alternatif, dan pidana tambahan. Lanjut, kita bahas bab 3, yaitu sistem pelaksanaan pidana dalam KUHP dan rancangan KUHP. Yang pertama kita bahas yaitu pidana mati. Di mana di pidana mati ini pada setiap tindak pidana yang diancamkan pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Jadi, hakim boleh memilih antara 3 kemungkinan tersebut.
Pidana mati hanya dijatuhkan pada tindak pidana berat dan masih sangat dipersulit pelaksanaannya. Antara lain harus melalui persetujuan presiden terlebih dahulu. Dan juga pidana mati ini harus ditunda pelaksanaannya jika yang pertama terpidana itu menjadi gila dan diakui oleh hakim kegilaannya. Yang kedua terpidana wanita terpaut atau sedang hamil. Selanjutnya membahas tentang pidana penjara, di mana pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Dikatakan salah satu bentuk karena pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan. Misalnya di Rusia dahulu dikenal pengasingan ke Siberia atau pembuangan ke seberang lautan. Selanjutnya ada pidana kurungan, merupakan pidana perampasan kemerdekaan yang sifatnya dipandang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana ini biasanya diancamkan terhadap tindak pidana berupa pelanggaran dan kejahatan culpa. Selanjutnya ada pidana denda, di mana pidana denda masuk ke dalam kebijakan sistem pemidanaan negara, tidak terlepas dari kritik dan sorotan tajaman berbagai dampak negatif yang dihasilkan oleh pidana penjara. Setiap jenis sanksi pidana apapun yang pada prinsipnya mengandung kebaikan di satu sisi dan kelemahan di sisi lainnya. Disadari atau tidak, sorotan tajam lebih condong mengarah pada kelemahan atau keburukannya dibanding menyoroti sisi kebaikannya. Selanjutnya ada pidana tutupan, dicantumkan sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Pencantumannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dan menurut Andi Hamzah, pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP di bawah pidana denda tidaklah tepat karena menurut pasal 69 KUHP menyatakan bahwa beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan oleh urutan-urutan dalam pasal 10 KUHP. Jadi jelas bahwa pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan lebih berat daripada pidana denda. Yang keenam ada pidana tambahan, di mana pidana tambahan sesuai dengan namanya hanya bersifat menambah pidana pokok saja. Jadi dia tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal tertentu. Selanjutnya ada pidana bersyarat yang merupakan alternatif dari sanksi pidana perampasan kemerdekaan. Pidana bersyarat ini bukan merupakan pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana baik sebagaimana pidana yang tidak bersyarat. Selanjutnya bab 4 membahas pelaksanaan pidana penjara dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Yang pertama itu membahas perkembangan sistem kepenjaraan, di mana membahas perkembangan sistem kepenjaraan ini dimulai dari perkembangan di Amerika, dilanjutkan dengan bagaimana perkembangan pada abad ke-12, lalu ke abad pertengahan, selanjutnya perkembangan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia berdasarkan hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Pidana perampasan kemerdekaan yang paling utama itu adalah pidana penjara. Selanjutnya yang ketiga di bab ini kita akan membahas filsafat sistem pemasyarakatan. Reintegrasi sosial sebagai filsafat sistem pemasyarakatan dalam batasan teori dapat dilihat dari penelusuran perkembangan historis, tujuan pemasyarakatan, serta perkembangan pemikiran tentang penghukuman itu sendiri.
Pendekatan historis yang dimaksud tersebut dengan menelusuri alur pemikiran di sekitar munculnya pemasyarakatan pada April 1964. Selanjutnya pada bab ini kita membahas pembinaan sebagai inti sistem pemasyarakatan. Di mana pembinaan ini pembinaan terhadap narapidana dilakukan dengan sistem pembinaan berdasarkan asas-asas sebagai berikut, yaitu pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, serta yang terakhir terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga orang-orang tertentu. Selanjutnya kita akan membahas bab 5, yaitu sistem pemidanaan tindak pidana korupsi. Yang pertama, pidana pokok dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu yang menjatuhkan ancaman pidana yang berupa pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Yang kedua, pidana mati sebagai pemberatan pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, pidana mati ini tidak urusannya tidak segampang pidana-pidana lainnya, karena pidana mati ini banyak pemberatan dari pihak hakim maupun pemberatan yang dimaksud ini urusannya juga harus disetujui oleh presiden. Yang ketiga, pidana tambahan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana yang saya uraikan tadi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini juga menambahkan jenis pidana tambahan di luar pidana tambahan yang diatur dalam KUHP. Pidana tambahan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dicantumkan dalam pasal 18 yang menyatakan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum sebagai pidana tambahan, yaitu berupa perampasan barang, pembayaran uang, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu. Dan yang terakhir kita bahas di bab ini, yaitu sanksi pidana bagi korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek tindak pidana tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga korporasi. Yang dimaksud dengan korporasi itu adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dilampirkan pada pasal 1 ayat 1. Baik, selanjutnya bab 6 ini hanya membahas sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang. Di mana ini membahas sanksi atau hukuman-hukuman bagaimana pencucian uang dalam RKUHP. Baik, selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan buku ini. Menurut saya kalau kelebihan buku ini, bukunya itu mudah, bahasa dalam buku ini tuh mudah dipahami, yang pertama. Terus juga desain cover pada buku ini juga membuat para pembaca tertarik untuk membacanya. Dan penjelasan di buku ini rinci tetapi tidak terbelit-belit. Kalau kekurangan saya lihat banyak saya temukan footnote di dalam buku ini masih terkurang penjelasannya. Terus juga di bab 6 di bagian buku ini
dijelaskan itu tidak rinci sebagaimana seperti bab-bab lainnya. Kalau di bab 6 ini maksudnya itu tidak membahas satu persatu, dimana bab 6 ini hanya membahas secara umum saja. Terus juga yang saya lihat, buku ini menjelaskan tentang perumusan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum buku 1 KUHP yang merupakan dasar ancaman sanksi pidana dan pelaksanaannya. Kemudian juga menguraikan perumusan ancaman sanksi pidana bagi individu dan korporasi dalam undang-undang di luar KUHP, terutama UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta bandingannya dalam rancangan KUHP. Menurut saya buku ini patut dijadikan referensi bagi kalangan praktisi hukum dan mahasiswa untuk lebih bisa memahami hal-hal mendasar dan aktual tentang pidana dan pemidanaan. Baik, sekian ulasan buku hukum pelaksanaan pidana di Indonesia yang telah saya jelaskan tadi. Kalau saya mohon maaf jika ada kekeliruan kata dalam menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.